Hindu tidak berkiblat ke India. Tentu saja India memiliki populasi Hindu terbesar, tetapi tidak ada kewajiban untuk berziarah ke India ataupun meniru agama dan kebudayaan orang India. Agama Hindu memiliki dua patokan utama yang menjadi sentral dalam kosmologi atau pandangan dunia Hindu. Ada gunung, yaitu Gunung Meru, dan ada Sungai Gangga. Meru dan Gangga itu adalah gunung dan sungai surgawi. Gunung Meru dipercaya menjadi titik tengahnya semesta dan berlokasi di pegunungan Himalaya. Tapi dalam naskah Tantu Panggelaran, dikisahkan bagaimana Batara Guru membawa Meru ini dari India ke Jawa, yang kini menjadi Gunung Semeru. Ada juga yang bilang puncak Gunung Meru ini adalah Gunung Penanggungan, karena lebih sesuai dengan deskripsi Gunung Meru yang memiliki 5 puncak di atasnya. Nantinya orang Jawa yang ke Bali percaya bahwa belahan Meru ini juga dibawa ke Bali, menjadi Gunung Tohlangkir atau Gunung Agung. Jadi apa yang terjadi di sini adalah tempat-tempat suci di India dibawa ke Jawa, dibuatkan lokal. Sama yang terjadi dengan Sungai Gangga. Prasasti Tukmas menyamakan mata air di Magelang sebagai Gangga. Gangga bukan air yang berasal dari sungai di India. Di Prasasti Canggal, candi yang dibuat untuk Dewa Siwa di Jawa oleh Raja Sanjaya, katanya dikelilingi oleh Gangga dan sungai suci lainnya. Di Bali juga ada Pura Ye Gangga, di mana Dewi Gangga dimohon hadir dalam perairan yang mengalir darinya. Dan ada juga Tirta Gangga di Karangasem. Menurut kitab-kitab suci India, Gangga turun ke bumi di India atas perintah Raja Bagirata. Jadi sungai Gangga ini sudah ada duluan dan nantinya baru dihadirkan di India dan nantinya di Jawa dan di Bali. Dan Gangga sebenarnya cukup diwujudkan atau dipanggil dengan mantra, dengan menyebutkan namanya. Tidak harus beli tiket ke Tanah Barata untuk menyentuh air suci Gangga. Dan ini tidak hanya terjadi di Jawa atau Bali, tapi juga di Kamboja, Thailand, Nepal, India Selatan, dan peradaban Hindu lainnya. Di Thailand misalnya, mereka ada perayaan Loy Krathong, sebagai simbol terima kasih kepada Dewi Air dan Dewi Sungai, Pramekongka, yaitu ejaan Thailand untuk Ma Gangga. Masyarakat Khmer di Kamboja juga membuat sungai lokal mereka suci seperti di Kebel, Spain, di mana ditemukan ribuan ukiran Siwalingga, Wisnu, dan arca lain untuk menyucikan air sungainya. Jangan lupa juga dengan kerajaan Dewa Rama, Ayodhya di India Utara, yang dibawa ke Thailand menjadi Ayutthaya. Hingga hari ini Raja Thailand juga bergelar Rama, dengan raja terkini sebagai Raja Rama ke-10. Nama kota Yogyakarta juga berasal dari kata Ayodhya Karta. Mereka membawa tempat-tempat suci ke wilayah mereka masing-masing. Ini karena Hindu tidak memiliki patokan, tidak memiliki kiblat. Setiap tempat dan setiap budaya mewarnai Hindu. Hindu terbuat dari mantra serta dewa Wida, adat istiadat setempat, dan filsafat. Bahkan ada banyak unsur filsafat yang kita pikir adalah Hindu, tapi sebenarnya bukan dari India. Orang Jawa dan Bali misalnya percaya dengan kanda 4 atau catur sanak, yaitu 4 saudara yang melindungi kita. Ini sekarang menjadi aspek yang sangat penting dari apa yang kita sebut sebagai agama Hindu, walaupun ia tidak berasal dari India. Konsep 4 saudara ini merupakan kepercayaan lokal yang dilestarikan dengan agama Hindu. Di India, sejauh pengetahuan saya, tidak ada konsep 4 saudara ini. Jadi, menjadi Hindu tidak harus menjadi orang India. Di India sendiri, Hindu sangat beragam, karena tidak ada satu cara untuk menjadi orang Hindu. Karena itu ada konsep dalam Hinduisme yang bernama Desa Kala Patra atau tempat, waktu, dan keadaan, yang berarti bahwa Hindu memiliki konteks tempat, waktu, dan keadaan tersebut. Ritual yang dilakukan di Bali tidak pantas dibawa ke India, walaupun ini sering terjadi dengan orang Bali yang berziarah ke India. Dan ritual yang ada di India juga tidak pantas dibawa ke Bali, walaupun ini juga sering terjadi oleh orang Bali sendiri. Jadi, ya kayaknya ini saatnya untuk aku yang berwajah India ini membuat pernyataan bahwa menjadi Hindu tidak berarti menjadi orang Tamil, atau orang Gujarati, atau orang Bali, atau orang Cham. Menjadi Hindu berarti menjaga harmoni dimanapun kamu berada.